Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kisah pertama, kita akan bercerita tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita. Dahulu ada 3 orang dari kalangan orang sebelum kalian atau dari kalangan Bani Israel yang pergi berkelana. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian, ada batu besar yang jatuh dari gunung dan menutup pintu gua tersebut. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini, kecuali kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara kebaikan amal kalian." Kemudian, salah seorang di antara mereka berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai 2 orang tua yang sudah renta, dan saya tidak pernah mendahulukan selain keduanya, baik keluarga maupun pelayan, untuk meminum air. Pada suatu ketika, saya pergi mencari kayu. Sampai tatkala pulang, saya mendapati keduanya telah tertidur. Maka saya memerah susu untuk makan malamnya. Namun, saya dapati keduanya sudah tertidur pulas. Saya enggan untuk membangunkannya, dan saya tidak mau memberikan susu tersebut pada orang lain sebelum keduanya. Sehingga saya menunggu dengan tetap memegang gelas hingga keduanya terbangun sampai terbit fajar. Sementara anak-anakku sudah merengek meminta minum di bawah kakiku. Sampai akhirnya kedua orang tuaku terbangun lalu meminum air susu tersebut. Ya Allah, kalau sekiranya hal itu saya lakukan karena ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini." Maka batu itu pun bergeser sedikit demi sedikit. Akan tetapi mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan lagi, "Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai keponakan yang paling saya cintai." Dalam riwayat lain dikatakan, "Dan saya mencintainya sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka saya menginginkan dirinya, namun ia menolaknya. Hal itu berlangsung sampai datang suatu masa paceklik yang membuatnya kekurangan. Hingga pada suatu hari ia datang kepadaku, maka saya memberikannya uang sebanyak 120 dinar agar dirinya mau saya pergauli. Ia pun menyetujuinya, sampai akhirnya saya sudah mampu melakukan apapun yang saya inginkan." Dalam riwayat lain disebutkan, tatkala diriku sudah berada di antara kedua kakinya, ia berkata, "Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau robek cincinnya selain dengan cara yang benar." Kemudian saya tinggalkan dirinya, sedangkan dia adalah orang yang paling saya cintai. Saya juga tinggalkan semua uang yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, kalau sekiranya saya lakukan hal itu dengan ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Kemudian batu tersebut tergeser lagi kawan-kawan. Akan tetapi mereka masih belum mampu untuk keluar. Orang yang terakhir berkata lagi, "Ya Allah, saya pernah menyewa beberapa orang pelayan, dan saya telah memberi upah semua pegawai tersebut kecuali 1 orang. Orang itu telah meninggalkan upahnya tanpa mengambilnya. Maka saya investasikan upahnya sampai menjadi harta yang sangat banyak. Pada suatu ketika, orang tersebut datang kepadaku sembari mengatakan, 'Wahai hamba Allah, berikan upah saya yang dahulu.' Lalu saya jawab, 'Semua yang engkau lihat ini adalah hasil dari upahmu yang dulu, unta, sapi, dan kambing serta budak.
Ia menanggapi, "Wahai hamba Allah, jangan mengejekku." Maka saya jawab, "Saya tidak mengejekmu." Kemudian dirinya mengambil semua harta tersebut tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika sekiranya saya mengerjakan hal itu dengan ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Maka batu tersebut tergeser lagi kawan-kawan, hingga mereka bertiga ini mampu keluar dari tempat tersebut. Cerita ini diriwayatkan dari hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.